Pemerintah Republik Indonesia tiada henti-hentinya berupaya sekuat tenaga agar KKB Papua segera lenyap dari bumi cenderawasih. Di samping penindakan tegas di lapangan, pemerintah juga mengupayakan beberapa penyelesaian lewat faktor non-teknis. Aksi teror dari KKB Papua seakan tidak ada hentinya. Mereka seakan-akan hilang seribu, tumbuh satu, demikian seterusnya. Kenyataan ini bisa dibuktikan lewat aksi mereka yang berkepanjangan, terhitung mulai dari awal sampai sekarang. Dan tentu saja banyak pihak yang selalu bertanya-tanya, kenapa masalah KKB Papua kok sulit diberantas? Akhirnya, mungkin, dengan adanya dorongan dari banyak warga Indonesia kepada pemerintah, akhirnya pemerintah pun bergerak cepat. Melihat korban, baik dari warga sipil dan aparat yang terus berjatuhan, pemerintah melalui Panglima TNI, akhirnya memaklumatkan siaga tempur. Selain aksi penegasan dan penegakan hukum di lapangan, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan beberapa faktor non-teknis yang menyebabkan KKB Papua terus tumbuh. Faktor campur tangan asing, suplai senjata, suplai dana dan sebagainya. Akan tetapi, setelah adanya kejadian 15 April 2023 lalu, pemerintah pun seakan terhenyak. KKB Papua ternyata punya kaderisasi buat berkelanjutannya aksi mereka. Pada suatu waktu, simpatisan KKB Papua pernah mengunggah sebuah video di mana terlihat anak-anak dan ibu-ibu berjoget bersama, lalu anak-anak yang terlihat bermain perang-perangan serta yang lebih menakutkan lagi, ada seorang anak kecil yang memprovokasi anak kecil lainnya, yang sebaya dengan dirinya. Kaderisasi KKB Papua. Telinga-telinga intelijen pun dipasang oleh pemerintah. Mata intelijen pun tidak lupa, melalui drone-drone canggih dan yang lainnya. Semua diupayakan oleh pemerintah untuk mencari informasi tentang kaderisasi anggota KKB Papua ini. Ini yang paling penting dilakukan, agar bibit KKB Papua bisa dilenyapkan dari bumi cenderawasih. Seperti biasa, kami yang terdiri dari beberapa personil, berangkat berpatroli menuju salah satu kampung di pedalaman Papua. Ada beberapa kampung yang harus kami lakukan patroli. Semua demi menjaga terjaminnya keamanan warga sipil dari upaya aksi teror dan kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua. Dan kami juga melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan warga di kampung-kampung yang akan kami kunjungi. Sampai di sebuah kampung di pedalaman Papua. Seperti biasanya, warga kampung pun menyambut kedatangan kami dengan ramah, dan kami pun mulai kegiatan bakti sosial dengan memeriksa kesehatan warga yang merasa sakit. Dan kegiatan pun berjalan lancar. Akan tetapi, selama berada di kampung ini, ada sesuatu yang terlihat janggal. Biasanya, anak-anak yang menjelang dewasa, selalu menyambut kami dan menemani kami saat berpatroli. Terkadang mereka juga meminta beberapa makanan, seperti mie instan dan kue-kue. Tapi hari itu, mereka tidak terlihat sama sekali. Hanya anak-anak kecil yang masih di bawah 5 tahun yang terlihat. Kemanakah mereka? Tanyaku dalam hati. Rasa penasaran kami tak terbendung, mengingat Papua adalah wilayah yang masih rawan. Kami mengkhawatirkan keamanan mereka. Oleh karena itu, salah seorang dari personil kami pun bertanya kepada mama-mama yang kebetulan kami temui saat itu. Setelah kami bertanya tentang di mana remaja-remaja di kampung ini, mama-mama itu pun menjelaskan kepada kami. Dalam beberapa hari terakhir ini, ada beberapa orang asing yang masuk ke dalam kampung ini dan mereka terlihat biasa-biasa saja. Demikian mama-mama itu menjelaskan kepada kami. Mereka kemudian mengajak remaja-remaja di kampung ini, yang katanya akan menerima bantuan atau apa gitu. Kemudian remaja-remaja di kampung diajak menuju ke suatu tempat, tambah mama-mama itu. Kami pun bertanya kembali, lalu mereka apakah sedang bersama mereka saat ini? Ya, jawab mama-mama itu. Akhirnya kami pun mengakhiri pertanyaan kami pada mama-mama itu dan memohon izin untuk melanjutkan kegiatan kami. Selama melakukan patroli dan bakti sosial di kampung ini, kami selalu berdiskusi dan membahas tentang penjelasan dari mama-mama tadi mengenai remaja-remaja kampung ini yang pergi bersama orang asing tersebut. Dan akhirnya, diputuskanlah oleh komandan kami untuk mengecek keberadaan mereka sambil berpatroli menuju ke kampung berikutnya.
Saat di tengah perjalanan menuju kampung berikutnya, di tengah rimbunnya ilalang setinggi 1 meter, samar-samar kami mendengar suara seperti komando perang. Tetapi suara tersebut terdengar ada suara anak-anak juga. Pikiran kami pun melayang dan teringat penjelasan dari mama-mama di kampung tadi. Apakah itu suara mereka? Gumamku dalam hati. Setelah memperkirakan arah asal suara, salah seorang rekan kami pun mengeluarkan teropong dan betapa kagetnya dia. Rekan kami pun memberitahukan bahwa ada banyak remaja di sebuah tempat terbuka di sana, katanya kepada kami. Ngapain bro mereka? Tanya rekanku satunya. Mereka kayak lagi latihan perang, ada pelatihnya juga, lanjut rekan yang membawa teropong. Waduh ini kaderisasi KKB Papua, lekas hubungi komandan, kata rekan satunya lagi. Dan ada rekan kami pun segera menghubungi markas pusat. Akhirnya kami diperintahkan untuk segera melumpuhkan sang pelatih dan diusahakan agar tidak tewas. Mungkin markas pusat butuh informasi lanjut mengenai kaderisasi yang lainnya. Kami semua pun segera bergerak senyap mendekati lokasi latihan mereka. Terlihat anak-anak remaja sedang memegang senjata panah dan entah senjata apa lagi. Tidak nampak adanya senapan laras panjang di sana. Tetapi sang pelatih membawa senapan laras panjang. Terdengar suara lantang dari sang pelatih kepada remaja-remaja itu. Ada sekitar 4 orang dewasa di sana, mereka adalah pelatihnya. 2 orang membawa senapan laras panjang dan yang lain tidak membawa senjata. Kami pun segera memeriksa sekelilingnya, takut kalau ada anggota KKB Papua yang lainnya, sehingga mereka akan melukai remaja-remaja itu ataupun menyandera mereka saat kami melakukan penyerangan. Pada posisi yang nyaman dan aman, kami pun segera bersama-sama melepaskan tembakan secara serempak kepada keempat orang KKB itu. 2 orang yang membawa senapan kami tembak tepat di pergelangan tangannya, sehingga senjata mereka jatuh. Sedang yang kedua, kami tembak pergelangan kakinya, agar mereka tidak lari. Rencana kami berhasil, keempat orang itu pun roboh, dan senjata mereka pun terjatuh. Remaja-remaja itu pun kaget dan pucat saat mendengar ada suara tembakan yang diiringi robohnya keempat pelatih mereka. Mereka hanya melongo melihat kejadian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sejurus kemudian, kami semua pun melompat keluar dari balik semak-semak dan memberi perintah kepada mereka agar menyerah. Remaja-remaja itu pun ada yang menangis ketakutan begitu mendengar suara perintah keras yang kami keluarkan. Ditambah munculnya kami dari balik semak-semak dengan memakai seragam tentara dalam kondisi siap tempur. Keempat orang KKB itu pun mengerang kesakitan dan meminta ampun agar tidak diapa-apakan. Akhirnya, kami pun segera membawa keempat orang tersebut ke pos kami. Dan remaja-remaja itu pun kami suruh kembali pulang ke kampung mereka.